mesti mesti juga karena Jadi bisa jangan membahayakan juga. bahaya juga Ya, soalnya ya. membahayakan juga ya kan. Ya, Apa siap dia Ustaz. memberi harapan Oh gitu, iya ya. ya kan? Gitu. Benar-benar. Iya. Jadi jangan sembarangan senyum juga kalau Iya, wanita jangan ya, wanita Ustaz. kan. Itu. Sehingga tidak salah sasaran. Mhm. Tidak terjadi penyimpangan dalam bersedekah. Yang akhirnya tidak sampai yang diharapkan. Mhm. Sedekah ini, maka pergunakanlah sedekah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, sesuai harapan dari yang memberi, sehingga menyenangkan, menggembirakan terhadap orang yang telah memberikan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat duta semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya di sini Mia. Kita ketemu lagi bersama dengan Ustadz Julfahmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, pada kali ini kita akan membahas tentang penyalahgunaan sedekah ya Ustadz ya. Saya ada contoh ya, sebenarnya saya lihat dari saat saya scroll TikTok tuh, di situ ada seorang, dia bos Ustadz. Bos itu dia mungkin kurang baik nih sama bawahannya Ustadz. Akhirnya si bawahannya itu merasa terzolimi gitu Ustadz. Akhirnya si bos itu disiram sama air keras sehingga matanya itu rusak matanya. Nah di saat itu akhirnya dia viral tuh di TikTok tuh karena ada penganiayaan gitu yang dilakukan oleh seorang karyawan terhadap bosnya. Nah, dia mengadakan penggalangan donasi gitu Ustadz. Sampailah terkumpul donasi itu sekitar miliaran gitu Ustadz. Donasi ini diperuntukkan untuk membiayai atau mengobati mata yang terkena siraman air keras itu Ustadz. Nah, ternyata si A ini tidak menggunakan uang donasi itu untuk pengobatan. Para donatur komplain lah, kenapa uang yang saya donasikan itu tidak dipergunakan dengan benar, kenapa jadi buat bayar hutang, jadi dia beli barang-barang online gitu, terus bagi-bagi saudaranya. Menurut Ustadz seperti apa kalau ada kasus seperti itu Ustadz? Ya memang sih, ketika seseorang itu memberikan sedekah, maka dia sudah memulai memberinya itu dengan ikhlas, dengan senang hati dan rela, dengan kesadaran sendiri tanpa terpaksa. Ketika dia memberikan dengan contoh kasus tadi itu, bahwa yang dia berikan memang untuk pengobatan. Ternyata pada akhirnya di luar dari kendalinya, ya, dari kendalinya. Maka bagaimana itu yang terjadi akhirnya? Nah, si pemberi ini terima atau tidak gitu. Karena kan semestinya ketika dia memberi ya sudah apa yang mau dilakukan itu sudah diberikan. Sudah dilakukan dengan jelas gitu. Jadi sebenarnya sedekah itu apa ya? Sedekah dengan donasi itu ada persamaan atau gimana? Jadi gini, sedekah itu kan anwa'us sodako, macam-macamnya banyak. Nah, termasuk kita senyum aja sama orang. Itu sedekah ya. Jadi saya sering-sering senyum aja ya. Menyenangkan orang, sedekah. Membuat tertawa orang juga sedekah, ya kan. Mengajak kepada kebaikan juga sedekah. Mencegah dari kemunkaran juga sedekah. Memungut duri kayu paku yang merintangi di jalan juga sedekah. Sedekah banyak. Jadi ya, banyak macamnya sedekah. Nah, donasi ini lebih umum, donasi ini siapapun bisa memberikannya. Nah, kalau sedekah memang sudah ada macam-macamnya. Jadi tidak berbentuk uang saja kalau sedekah. Senyum pun sedekah ya. Senyum itu yang paling murah ya Ustadz ya. Paling gampang itu tanpa berbiaya. Kalau kayak wanita boleh senyum kepada siapa saja gitu. Ya. Itu kan sedekah gitu Ustadz. Tapi senyumnya ini mesti juga karena bisa membahayakan juga. Bahaya juga soalnya ya. Membahayakan juga ya kan. Siap Ustadz. Memberi harapan gitu. Oh iya ya kan. Gitu. Benar-benar. Jadi jangan sembarangan senyum juga kalau wanita ya. Wanita kan.
Ustadz, berbicara tentang penyalahgunaan sedekah, bagaimana cara kita memberi sedekah atau menerima sedekah dengan baik dan amanah menurut, pandangan Islam, Ustadz? Ya. Jadi ketika kita memberikan sedekah itu, ya, lagi-lagi kita mesti supaya jelas yang kita berikan dan tidak timbul bersangka buruk kepada orangnya. Maka kalau memang kita mau datangin secara langsung, kita datang supaya kita jelas ini ada orangnya, siapa si penerimanya, sehingga tidak timbul fitnah di kemudian hari. Atau kalau memang melalui lembaga dan lembaga yang sudah terpercaya. Oh, jadi kita datangi ya, Ya, Ustadz, kita ya, datang. datangi ke apa kita mau memberi, misalnya kita mau memberi, oh kita udah tahu nih dia itu kekurangan uang misalkan, Iya. atau dia ada masalah di keuangannya atau anaknya tidak bisa sekolah, kita datangi saja Iya, tuh ya Ustadz ya, jangan istilahnya biar kita tahu nih benar-benar dipergunakan dengan Iya. baik gitu ya. Betul. Walaupun nanti kita ke yayasan atau lembaga, kita berarti harus survei dulu ya Ya, Ustadz kita ya. bisa melihat. Melihat Ya, ya. melihat apa benar ada ini tempatnya, ada memang ini bisa disalurkan kemana, sehingga tidak salah sasaran, tidak terjadi penyimpangan dalam bersedekah yang akhirnya tidak sampai yang diharapkan, ya kan, akhirnya merugikan semuanya. Iya benar Ustadz, benar kalau dia tidak, apalagi kalau yang yayasan itu tidak amanah gitu ya Ustadz ya, harusnya kita berikan kepada orang yang membutuhkan, malah dia berikan ke yang mungkin menurut dia tidak membutuhkan gitu ya Ustadz ya. Jadi yang menerima juga harus amanah, terpercaya, yang memberikan juga mesti benar-benar rela terhadap Ikhlas yang gitu telah ya diberikan Ustadz itu. ya. Harus Jadi yang telah ikhlas. diberi harta itu gunakanlah sebaik-baiknya harta itu, ya. Jangan disimpangkan atau diselewengkan, supaya yang memberikan itu senang dan bahagia. Alhamdulillah memang dipergunakan buat anak sekolah, berangkat gunakan buat anak sekolah, bayarkan terlebih dahulu itu. Kalau memang buat kebutuhan hidup, tingkatkan Makan, kebutuhan misalkan hidup buat gitu. makan gitu. Kalau memang buat untuk jariah, amal yang bisa nampak jelas, misalnya batu, tanah, kemudian dan lain sebagainya, ya jelas adanya. Kalau ternyata nanti ada kelebihannya, itu kan ya, bisa dipergunakan untuk yang lain. Gitu. Jariah, berarti ada sedekah jariah ya Ya, Ustadz yang ya? terus menerus sedekahutun jariyah. Seperti apa itu sedekah jariah Ya, Ustadz? misalnya bisa untuk Al-Quran dibaca terus jariah. Masih ada ubin, keramik, karpet, ya, pembangunan rumah yang bisa ditempatin, yang itu bagian dari jariah. Terus itu mengalir terus. Selama rumahnya belum Selama roboh, rumahnya ya. masih ada pembangunan masjid, musola, majlis taklim dan lain sebagainya yang bisa bermanfaat. Ya, jalan yang dipergunakan buat orang lain, ya, itu juga bagian dari jariah. Iya, termasuk itu. Misalkan kita nih ada jalan tadinya tuh masih tanah merah, terus kita berusaha nih sebagai wilayah kita ini kita bantuan ke CSR misalkan gitu, nah jadi aspal jalannya tidak tanah merah, itu salah satu sedekah nggak Itu Ustadz? mengajak kepada kebaikan kumpulan. Yang penting aman, sesuai dengan ukurannya dan terlaksana sesuai tepat waktu. Jangan sampai kita lalu kemudian mengajukan terpotong-potong jadinya, yang semestinya panjang jadi pendek, ya kan? Iya. Akhirnya nanti terjadi keributan, kok segini, kok begini. Pengajuannya 100 meter Nah, di ini kan namanya terjadi penyimpangan, tidak amanah ya, lagi. tidak amanah ya Iya, Ustadz. Ya. gitu. Kenapa demikian? Iman ini kan al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau lagi turun ini kan males, bisa kemudian berlaku maksiat, berbuat kejahatan, berbuat penyimpangan. Tapi kalau lagi naik dia taat ya kepada Allah. Makanya syaitan itu menjadi virus buat setiap manusia, hati manusia. Jadi biar iman kita tidak naik turun harus apa? Ya, dekati diri kita kepada Allah, bahwa harta yang kita miliki itu yang diberikan oleh orang lain akan dihisap. Makanya Nabi mengatakan hasibu qabla an tuhasab. Hisaplah sebelum dihisap, hitunglah sebelum dihitung, telitilah sebelum diteliti, koreksilah sebelum dikoreksi, cek and recheck gitu. Jadi nanti semuanya akan dipertanyakan. Yang
kita kumpulin, yang kita dapetin, donasi, sedekah, semua dimintain pertanggungjawaban. Diminta ya, Ustadz? Diminta. Kalau sekarang mungkin lolos, Bapak tahu tidak? Bapak masih ingat? Lupa. Lupa. Anda tahu? Saya lupa sudah. Itu bisa lolos kita sana. Tapi kalau sudah Tapi nanti. kalau sudah nanti, tidak ada yang bisa lolos. Karena apa? Sekecil apapun menjadi pengawasan dari Allah Subhanahu. Iya Ustaz, luar biasa ya sedekah itu. Makanya kita tuh juga harus tahu ya bagaimana sedekah itu tidak disalahgunakan ya Ustaz ya. Menurut Ustadz atau pendapat Ustadz tentang penyalahgunaan sedekah ini seperti apa Ustadz? Ya kalau menurut saya ya ini yang tidak sampai kepada orang yang memerlukannya atau membutuhkan penyalahgunaan. Kemudian juga ya ada rekening-rekening yang fiktif ya. Kemudian seseorang yang tidak memiliki kekuatan kepribadian yang kuat ya, masih labil, imannya juga ya, iman masih ya, Ustaz, labil, ya. dia masih labil. Yang penting saya senang, yang penting saya kaya, yang penting saya untung. Orang lain susah itu urusan nomor sekian. Ustadz terkait dengan penyalahgunaan sedekah, menurut Ustadz kesimpulannya apa nih Ustadz? Nah, baik. Jadi apapun nikmat yang diberikan oleh Allah mesti kita syukurin dengan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terhadap yang menerima sedekah ini, maka pergunakanlah sedekah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai harapan dari yang memberi, sehingga menyenangkan, menggembirakan terhadap orang yang telah memberikan sedekah. Bagi yang memberi sedekah, maka berikanlah dengan senang, berikanlah dengan cara yang baik dan ikhlas, sehingga tidak menyakiti si penerima. Dan pada akhirnya mudah-mudahan yang memberikan dan yang menerima dua-duanya diridhoi oleh Allah. Ya Robbal Alamin. Terima kasih Ustadz, materi yang telah Ustadz sampaikan semoga dapat memberikan saya khususnya dan juga sahabat-sahabat Duta Sahara ke arah yang lebih baik. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Baik sahabat-sahabat Duta Sahara, apabila sahabat Duta Sahara memiliki harta yang berlebih dan bingung ingin memberikan sedekah, sahabat-sahabat bisa bersedekah dengan cara memberangkatkan keluarga atau kerabat untuk umroh atau haji bersama dengan Duta Sahara Tours. Selain umroh atau haji, di Duta Sahara Tours juga tersedia paket wisata halal baik internasional maupun domestik. Apabila sahabat-sahabat Duta Sahara ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas, sahabat-sahabat bisa langsung mengunjungi sosial media kami dan juga langsung menghubungi nomor hotline di bawah ini. Baik sahabat-sahabat Duta, demikian perbincangan kita pada hari ini bersama dengan Ustadz Zulfahmi. Semoga apa yang telah Ustadz berikan kepada kita akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Jadi teman-teman sekalian, sedekah itu terang-terangan boleh, diam-diam juga boleh. Yang tidak boleh itu tidak bersedekah terus nyinyir bilang-bilang riak kepada orang yang bersedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.